warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum Nurida, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, dengan NIM 8605630779, Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 tutorial online atau tutor, mata kuliah filsafat ilmu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang hubungan timbal balik antar filsafat ilmu dan pendidikan. Poin pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga dan memperkuat ilmu pendidikan. Dalam BMP Filsafat Ilmu IDIK 4006 edisi 3 dijelaskan bahwa filsafat ilmu membantu manusia berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami ilmu pengetahuan. Pertama, eksistensi. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan karena pendidikan memiliki objek, metode, dan tujuan yang jelas sehingga dapat dikaji secara ilmiah. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai bidang ilmu yang terus berkembang melalui penelitian. Kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan dengan menekankan penggunaan metode ilmiah, data, dan bukti dalam pembelajaran. Guru perlu berpikir objektif dan sistematis saat menyelesaikan masalah belajar siswa. Menurut saya, pemahaman filsafat ilmu penting bagi calon guru karena membantu guru mengambil keputusan pembelajaran secara lebih tepat dan rasional. Ketiga, nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemanusiaan. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Intinya, filsafat ilmu berfungsi menjaga ilmu pendidikan agar tetap memiliki dasar ilmiah, menggunakan cara berpikir yang logis dan sistematis, serta tetap berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu calon guru menjadi pendidik yang kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam membimbing siswa. Poin kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna membuat peserta didik mampu memahami ilmu secara mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendidikan yang bernilai membantu menanamkan sikap moral, kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Menurut saya, pendidikan yang baik akan mendorong peserta didik untuk terus bertanya, mencari kebenaran, dan berpikir ilmiah. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga membentuk karakter dan rasa ingin tahu siswa. Dengan demikian, perkembangan filsafat ilmu akan semakin kuat karena ilmu pengetahuan digunakan secara bijak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Poin ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang dikaji dalam pendidikan, misalnya peserta didik, proses belajar, dan tujuan pendidikan. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan, seperti melalui penelitian, observasi, dan metode ilmiah. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Menurut saya,
Ketiga aspek tersebut membantu guru memahami masalah pendidikan secara lebih lengkap. Tidak hanya melihat hasil belajar siswa, tetapi juga penyebab, cara penyelesaian, dan nilai yang ingin dicapai. Filsafat ilmu membantu calon guru berpikir kritis dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Pembelajaran sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Poin keempat, yaitu contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Salah satu contohnya adalah penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan pengembangan karakter siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan penerapan epistemologi karena pembelajaran dilakukan melalui proses mencari dan membangun pengetahuan. Contoh lainnya dalam praktik pembelajaran adalah guru melakukan observasi dan evaluasi untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sebelum menentukan metode mengajar yang tepat. Ini menunjukkan penggunaan cara berpikir ilmiah dalam pendidikan. Menurut saya, penerapan filsafat ilmu membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena guru tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir siswa. Hal ini penting agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh, baik pengetahuan maupun sikapnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.